Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda Muallim, yang terhormat kepada Ibu Kepala Man 4 Subhanahu wa taala, yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, anak-anak, siswa-siswi, pelajar semua yang berbahagia. Baiklah, kita dengari pengajian atau tausiah bagian atau minggu ketiga atau kegiatan dari kedua hari Jumat pagi yang disampaikan oleh Ayahanda Muallim. Kepada Ayahanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Terima kasih pada pengatur acara yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Ibu Kepala Sekolah Man 4 Polres Utara Mudai, yang sama-sama kita hormati asatiz wa asatizah, dan juga yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai at-talamiz wa talamizah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari Jumat ini kita kembali lagi berkumpul di tempat ini dalam rangka acara mengisi kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan kita, agar supaya nantinya kita bisa sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Faya ayuhal hadirun wal mustami'un yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan asatiz wa asatizah, talamis wa talamis dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat. Karena kesehatan ini sangat penting. Kalau tidak ada kesehatan, kegiatan kita itu agak menurun. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, terutama kepada siswa dan siswi, untuk menimba ilmu pengetahuan di madrasah aliyah di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada dua nikmat yang selalu
dilupakan oleh manusia. Padahal dua nikmat ini sangat penting. Apabila dua nikmat ini kita bisa manfaatkan, maka kita akan untung. Tetapi apabila dua nikmat ini kita sia-siakan, kita akan rugi dan kita akan menyesal. Tapi sesal itu tidak bisa lagi diulangi. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat lapang. Kadang-kadang kita sehat, tapi kita gunakan jalan yang tidak benar. Orangnya sehat, mohon maaf kadang-kadang beralasan sakit, akhirnya tidak bisa hadir ke sekolahan. Dibikin surat, sebenarnya surat itu bukan surat yang benar, surat palsu. Yang kedua, orangnya lapang. Kalian masih sendirian, masih orang tua kita bertanggung jawab, masih direstui untuk menuntut ilmu pengetahuan, belum berkeluarga, tetapi kelapangan itu disia-siakan, akhirnya tidak membawa kesuksesan apa yang akan kita kejar. Jadi dua nikmat ini sangat penting dan ada pada kalian semuanya. Kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat, kita yang hadir di sini dalam keadaan lapang. Kalau sudah sehat, bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat akan kita rasakan di saat kita sakit. Bujur kada? Banyak makanan kiri kanan, tapi sakit, tidak ada selera makan. Tidak ada artinya makanan yang ada di hadapan kita. Walaupun makanan apa adanya, tapi kita dalam keadaan sehat, mungkin dengan kesehatan itu bisa makannya banyak. Begitu pula di saat kita sibuk, banyak pekerjaan, sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, hidup sudah berumah tangga, nikmatnya lapang ketika kita merasakan waktu sibuk, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu dua nikmat ini selalu disyukuri, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang kita niatkan tercapai dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertemuan kita kali ini, di sini saya memilih apa yang perlu disampaikan, permasalahan apa. Kalau misalnya mengenai bisnis, mungkin kalian belum ada yang bisnis. Saya pun tidak tahu mengenai bisnis. Nah, jadi ambil kesempatan di sini mengenai salah satu ilmu, dan ilmu yang akan disampaikan ini mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai murid ataupun kita sebagai santri ataupun siswa atau siswi ataupun sebagai apa saja, dimanapun kita berada. Satu ilmu ini harus kita bawa kemana-mana, yaitu adalah yang selalu dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kenabiannya, bukan karena kerasulannya, bukan karena kecantikannya,
bukan karena ilmunya begitu banyak, tetapi dengan akhlakul karimah yang beliau nampakkan, yang beliau bawa kepada para sahabat, sehingga bukannya Allah yang memuji, namun sahabat yang memuji. Bukannya kawan yang memuji, lawan pun memuji kepada Nabi kita. Itu yang disebut Al-Amin, orang yang punya akhlak yang sangat luhur, yang sangat baik. Ini yang kita ikuti. Padahal apa kurangnya Nabi kita itu? Kecantikan Nabi kita itu luar biasa, suaranya luar biasa, ilmunya luar biasa, sampai Imam Al-Busairi menjelaskan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yutanuhu fi ilmin wala karami. Melebihi Nabi kita itu akan seluruh para nabi-nabi pada ilmunya. Berapa jumlah nabi? 124.000. Wah, kalau di Sakampung Amunta ini sampai ke Babiri, 124.000 jumlah nabi. Berapa jumlah rasul? 315 kurang lebih. Jadi sekian jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 315, kumpul semua, ilmu nabi kita itu melebihi daripada kalian, daripada semua itu. Ilmu yang ada para nabi yang sejumlah banyak itu dan rasul ada pada nabi kita. Tetapi ilmu yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala tidak ada pada nabi dan rasul sejumlah itu. Dan kecantikan nabi kita sudah kita bicarakan minggu yang lewat. Apa kurangnya nabi kita? Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akhlak. Orang berilmu tapi tidak berakhlak tidak ada artinya. Laksana sayur tak ada garamnya, ya kan? Ini paham ini. Orang yang berakhlak pasti dia berilmu. Al-adab fawqal ilmi. Akhlak, kepribadian, sopan santun, tata krama di atas daripada ilmu. Artinya orang berilmu belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti berilmu. Beda dengan nabi kita. Nabi kita luar biasa ilmunya, amal ibadahnya luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah baginda Nabi itu orang yang paling bagus akhlak dan kejadian. Jarang nang kumpul nih lah. Kumpul, kalau ada kumpul akhlaknya bagus, rupanya bagus, alhamdulillah. Karena rupa ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, jangan dirubah-rubah lagi. Kalau dirubah-rubah itu namanya palsu. Hidung anak mancung bikin plastik palsu. Yang namanya palsu itu kada awit. Nah, di sana badahulu daripada kalimat hulukan, akhlak. Artinya akhlak inilah yang perlu kita rubah. Kalau kejadian tidak usah dirubah-rubah lagi. Tapi kalau akhlak mewarnai diri kita, kepenampilan kita, keberadaan kita, maka akhlak ini akan meliputi. Maka orang yang rupanya nang biasa-biasa aja bisa menjadi bagus. Karena akhlak ini adalah
mewarnai dirinya. Tetapi maaf, walaupun orangnya seperti Nabi Yusuf, maaf, pernah kamu lihat Nabi Yusuf? Pun Yusuf banyak aja lah. Tetapi akhlaknya tidak baik. Tidak ada artinya rupa yang cantik, yang tampan itu. Faya ayyuhal hadirun wal muslimun rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bimada yatakhallaqul walad? Yajibu 'alal waladi yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah fin sigharihi li'aisha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbu ahlu wa jami'un nas. Dengan apa berakhlak seorang anak? Bagaimana kita berakhlak yang baik? Tentunya kita tidak tahu. Malain kita belajar mendengar cerita bagaimana akhlak Nabi kita, bagaimana akhlak orang-orang yang dulu yang soleh, sehingga kita bisa mengikutinya. Wajib atas seorang anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Ini kumpul nih, ada yang perempuan, ada laki-laki. Bahwa berakhlak dengan akhlak yang baik. Mulai dari apa? Min sigarihi, mulai dari muda. Mulai dari muda, dari kecil. Bagaimana akhlak sesama teman? Bagaimana akhlak dengan guru? Bagaimana akhlak dengan ibu? Bagaimana akhlak dengan bapak? Bagaimana akhlak dengan adik? Bagaimana akhlak dengan sahabat? Dan sebagainya. Jadi akhlak ini harus kita bawa kemana-mana. Jangan tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah hancur. Agar supaya hidup disukai di waktu tua. Jadi supaya orang suka lawan kita. Lah santri, siswa-siswi, supaya orang suka lawan kita. Apa amaliyahnya? Apa yang kita baca? Tidak perlu baca-baca. Hanya kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah akhlak. Orang akhlaknya baik tidak ada punya musuh. Andai kata pun ada punya musuh, dia tidak mau melawan. Ibarat orang berjualan kada ditukari, jadilah. Tapi kalau akhlaknya yang tidak baik, yang satu ini akhlaknya tidak baik, yang satu ini akhlaknya tidak baik, ini mau menjual, belum menjual sudah ditukarinya. Yang sering orang berantem karena akhlaknya tidak baik. Tapi yang satu akhlaknya baik, yang mau berantem ini tidak jalan. Karena akhlak yang baik ini kalau dia mengikuti berantem berarti sama, tidak baik. Dan Allah ridha dengan orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Contohnya apa? Contohnya Nabi kita bukan minta puji, Allah yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh akhlak yang luar biasa. Pernah pada suatu ketika Nabi kita hijrah ke Taif. Ternyata begitu sampai ke negeri Taif, orang-orang yang tua di negeri Taif yang tidak berakhlak mengajak kepada anak-anak cucunya yang tidak berakhlak. Wahai orang negeri Taif, tuh sudah datang Muhammad yang gila itu. Lempari dengan batu. Yang namanya orang tua menyuruh anaknya, diambilnya batu dilempar. Akhirnya berderahlah dahi Nabi kita. Bagaimana Nabi kita menghadap? Apakah Nabi kita membalas? Tidak. Datang malaikat menawarkan, ya Muhammad apa maunya? Terserah anda aja.
Kalau seandainya gunung yang ada di Taif yang besar ini aku angkat, aku lemparkan ke negerinya, mampus mereka. Apa jawaban Nabi kita? Menundukkan kepala Nabi kita. Ujar Nabi kita, Allahumma hdi qaumi fahinnahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Andai kata mereka tahu bahwasanya aku ini adalah orang yang juru selamat, mereka bukan melimpari lawan batu, mungkin melimpari lawan gula batu. Itulah akhlak Nabi kita. Jangankan kawan, lawan pun memuji. Orang-orang non-muslim memuji lawan Nabi kita. Orang munafik memuji dengan Nabi kita. Ternyata mereka kenapa tidak mau Islam? Karena ada sifat dengki lawan Nabi kita. Maunya inya jadi Nabi, Nabi tidak. Nah. Dan mencintai akan itu anak oleh keluarga. Jadi mulai dari sekarang tanamkanlah akhlak yang baik. Nanti kalau kita sudah dewasa, kita akan dipuji oleh orang bawahan daripada kita. Bukan kita minta puji. Ya beda. Orang yang minta puji keluar daripada kalimat itu dari mulutnya. Kalau orang yang terpuji itu dari mulut yang lain. Kan beda. Kadang-kadang orang yang akhlaknya tidak baik minta puji. Kalau sudah akhlaknya sudah tidak baik, minta puji lagi. Nah. Dan ahli mencintai, siapa yang dimaksud ahli? Yaitu orang tua kita senang melihat kita, mama kita senang melihat kita. Bagaimana kalian supaya berakhlak dengan akhlak yang baik sama dengan orang tua? Salah satunya kalian pandai-pandai mengingat jasa kebaikan orang tua kalian. Orang tua kalian pertama tidak mendoakan anaknya anak yang tidak baik. Hanya mereka mendoakan supaya anaknya ini baik dan lebih baik daripada orang tuanya. Begitu pula ibu kita. Ingatkan, saat-saat orang tua kita melahirkan bagaimana? Tidak ada pernah mengeluh. Mengandung 9 bulan 9 hari tidak pernah mengeluh. Melahirkan taruhannya nyawa tidak pernah mengeluh. Ketika lahir dia tidak akan tidur kecuali anaknya dulu tidur. Dia tidak akan makan kecuali anaknya dulu kenyang. Kalau anaknya lapar dia tidak mau makan. Kalau anaknya tidak mau tidur dia tidak mau tidur. Kalau anaknya nangis, dia lepaskan pekerjaan yang lain. Langsung dia angkat. Itu ingatkan jasa orang tua kalian. Jangan cuma mengingatkan aja, mak minta duit. Ujar mamanya, belum ada duitnya. Oh, itu nanti ingatakan. Panas setahun, hujan sehari. Kada ingat lagi jasa dengan orang tua. Tapi yang namanya orang tua kalian, walaupun anak membentah-bentah, cuma minta duit saja, tidak diberi, bukan tidak diberi, tertunda sedikit, tetap orang tuanya mendoakan. Doa yang paling kabul doa siapa? Iya, doa guru iya, doa orang tua iya. Doaul walid lil walad ka du'ain nabiyyi ala ummati. Doa seorang bapak atau ibu terhadap anaknya seperti doa Nabi terhadap umatnya, artinya kabul. Begitu pula doa seorang guru kita yang mengajar kita. Siapa-siapa guru kalian yang pernah belajar,
itu didoakan supaya mereka itu mendapat rahmat ampunan. Apalagi guru-guru kalian sudah meninggal dunia. Jangan kita menyepelekan guru. Mohon maaf, kalian misalnya dari Tika diajar oleh guru Tika, tamat masuk sekolah SD ataupun madrasah atau SMP ataupun asanawiyah sampai ke aliyah. Guru kita tuh bertahun-tahun, 10 tahun tetap di TPA atau di Tika. Kemudian tamat ini mang kuliah lagi sampai S1 S2. Hati-hati, guru yang di Tika tetap guru kalian, jangan disepelekan. Kalau ingin kalian ilmu berberkat, apakah orang mendapat ilmu berberkat itu karena kebanyakan ilmunya? Belum tentu. Ataukah orang yang tidak berberkat itu ilmunya sedikit? Belum tentu. Malah ilmunya sedikit, dia amaliakan akhlaknya yang baik, menghargai dengan semua guru-guru yang pernah melajari dia, diangkat oleh Allah Ta'ala. Apa keterangannya? Orang yang akhlak baik ini adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Man tawada'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang sifat tawadhu, merendahkan diri, menghargai kepada guru, Allah angkat derajatnya. Derajat diangkat, bukan orangnya diangkat. Tapi wa man takabbara wa dasahullah. Siapa yang menyepelekan, bah guru itu jan ada titel apa-apa, seorang ini kan S1 S2 aja. Nah, akhirnya kita tidak menghargai kepada guru. Padahal awalnya tanpa guru kita tidak tahu huruf. Iya kan? Tanpa guru kita tidak tahu kalimat. Itu guru di Tika itu kan melajari alif, batasa, jim, haha. Itu sudah dibicarakan tadi, tapi tidak mengapa kita ulang. Tidak ada kalimat kalau tidak ada huruf. Jujur. Tidak ada ayat kalau tidak ada kalimat, benar? Tidak ada Quran surah kalau tidak ada ayat. Tidak ada Quran kalau tidak ada ayat. Jadi kumpulan Al-Quran dari Fatihah, An-Nas itu adalah jumlah daripada huruf yang kalian pelajari di TPA atau Tika. Sampai ke aliyah ini tetap huruf itu ada. Nah, jadi kalau kita ingin menghormati seseorang, lihat kebaikan orang. Faya ayuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Itu yang kedua. Nah, kemudian menyukai sekalian manusia, baik yang kenal dengan kita ataupun yang tidak kenal. Bila ketemu dia suka dengan kita, atau orang yang keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, mereka itu suka dengan kita. Karena apa? Karena kita membawa akhlak yang baik. Tapi kalau kita akhlak yang tidak baik, jangankan orang, jangankan jiran, jangankan guru, mama nama melahirkan gak ada ketujuh. Ya kan? Nah, tapi kalau akhlak yang baik itu luar biasa. Doa orang tua selalu menyertai kita. Doa guru selalu menyertai kita. Guru ini memandang hajalawan kalian ini. Karena guru itu berkeinginan untuk memperbaiki umat. Kalau kalian akhlaknya baik, luar biasa guru itu sayang. Tadahulu sayang guru lawan ikan beretaan. Buktinya dari Amuntai datang kemari. Ya aduh. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kalau giliran Bu, yang banyak ini kamu tayang lah terima tamu sendirian ini. Sehari berdua, mungkin berapa bulan ini. Sekaligus saja sudah menyewa base 4 biji. Nah, ongkos sendiri.
Maulah. Kemudian terakhir, wa yajibu alaihi aidan ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah kai la yakuna makruhan la yarda anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu wal ahad minan nas. Yang kedua, wajib atas seorang anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, bahwasanya menjauhi daripada akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik, supaya hidupnya jangan sampai dibenci oleh orang lain, supaya hidupnya jangan sampai tidak diridai Allah Ta'ala, supaya hidupnya jangan sampai tidak disenangi oleh orang tuanya, dan supaya hidupnya jangan sampai dijauhi oleh manusia. Jadi kesimpulannya, hidup yang beruntung adalah akhlak yang baik. Nanti kita akan minggu berikutnya bagaimana berakhlak kita dengan guru. Ini hanya diawali dengan mukadimahnya dulu. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un, mungkin inilah yang dapat disampaikan karena waktu kita terbatas dan cukup kita saling pandang memandang dari hati ke hati. Mohon maaf, tidak usah kita bersalam-salaman lah. Nah, nanti sampai jam 12 nanti. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita tutup dengan tausiah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dan mudah-mudahan kita semuanya ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang berakhlak, yang berbudi pekerti yang baik, dan menjadi anak yang salihah dan salihah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamati was-sami'il masani wal Qur'anil azim an tabtaha lana bi kulli khair wa an tataqaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka ahlil khair wa an tahfazana bi adyanina wa anfusina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa busin wa fitnatin wa dhair innaka wali kulli khair mutafaddilu min kulli khair mu'ti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika sahih jasadana wa nawwir qulubana sabit imanana wa ahsin akhlaqana wa ahsin akhlaqana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana lal khair qaribna wa li syarri ba'idana wa qdi hawaijina fi dinina wal akhirati ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jamana hadza jamal mawqura tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya karim, alhamdulillah.